Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah malam hari ini adalah malam Jumat malam terakhir. Ya, Jumat malam terakhir di bulan Sya'ban. Jumat malam depan sudah masuk Ramadan ya. Ya, Muhammadiyah dengan pemerintah sama atau beda? Sama ya, alhamdulillah. Lasu sama. Encak beda-beda lah. Ya, kalau beda-beda itu kan orang enggak bisa nakok-nakok malam Lailatul Qadar. Kan ada kini ibu ya ilmu menakok malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Malam ganjil atau malam genap? Malam ganjil. Jadi kalau besok misalkan tanggal 21 Ramadan. Tapi versi pemerintah tanggal 20, berarti besok malam ganjil atau malam genap? Itu makanya. Jadi orang enggak pilih-pilih malam kamu saji itu. Kini orang pilih-pilih malam. Di malam ganjil saja rami ke masjid. Tapi kalau kini PR kita setiap malam sepi ya, itu masalah. Kalau sekarang ini setiap malam sepi. Ini PR dan perlu untuk kita carikan solusi. Maka malam hari ini insya Allah kita akan membahas ya, ma wara as-saum, apa hal di balik puasa. Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manusia untuk tidak diperbudak syahwat. Semua nabi mengajarkan agar kita tidak diperbudak oleh syahwat. Bahkan dosa yang dilakukan oleh anak Nabi Adam sendiri pun itu dilakukan karena apa? Karena memperturutkan syahwat. Semua lawan Nabi itu orang-orang memperturutkan syahwat. Ya, maka wajar jika puasa dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junnah. As-saumu junnah. Ya, puasa itu adalah tameng kita. Kenapa? Karena puasa ini adalah bukti kita mampu meninggalkan perbuatan halal. Konehnya puasa. Nan wak tinggalkan ketika puasa aku kan nak kerajo haram lagi do Bapak Ibu. Yang kita tinggalkan ketika puasa itu makan, minum, hubungan suami istri, itu kan perkara-perkara halal semua. Tapi di bulan Ramadan justru kita tinggalkan. Dan kalau ibadah lain itu rukunnya adalah melakukan ini, melakukan itu. Kalau puasa tidak. Puasa itu rukunnya justru meninggalkan beberapa perbuatan yang dapat meninggalkan puasa. Kita dapat membedakan ini orang sholat atau orang ini tidak sholat karena gerakannya tampak. Tapi kalau antara orang puasa dengan orang yang tidak berpuasa, kita tidak bisa bedakan. Karena secara zahir bentuknya sama. Maka puasa ini ibadah yang tidak bisa disombong-sombongkan. Dan tidak bisa sombong-sombong ketika sedang berpuasa. Nah, makanya junnah. Ya, bukti bahwa kita memang murni mau beribadah. Nampak oleh kita nih orang berbuka puasa dengan kita, sama-sama berbuka, belum tentu dia hari itu berpuasa, boleh jadi di siang hari itu dia sudah sembunyi-sembunyi makan, wallahu alam. Jadi puasa itu memang murni rahasia antara hamba dengan Tuhannya saja. Ya. Maka ini perlawanan
terhadap syahwat, dan ini adalah wujud dari ajaran semua nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kunci spiritual itu ya, futuhat ruhaniyah. Kalau kita mau meningkat kualitas spiritual kita, ada beberapa hal ya, makanan syahwat yang sebenarnya halal tapi sebaiknya ditinggalkan, dan itu semua diwujudkan di bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama, qillatut ta'am. Qillat ini artinya sedikit. Qillat ini sedikit. Kalau ta'am itu makanan, sedikit makan. Kemudian apa lagi? Qillatun niyam. Qillatun niyam. Qillatun niyam itu apa artinya? Sedikit tidur. Tidur juga sedikit. Kemudian qillatul kalam. Sedikit bicara. Yang terakhir qillatul anam. Ini dari Syekh Ali Jum'ah. Sedikit manusia, maksudnya sedikit bergaul. Abi lu spidol. Lampe wah. Ingin tabuka, ingin meningkat kualitas spiritual kita, 4 ini disedikitkan semuanya. Makan sedikit, bicara sedikit, tidur sedikit, bergaul juga sedikit. Ya. Ini semuanya sebenarnya halal-halal saja. Makan itu halal, tidur juga halal. Tapi semua ini membuat lalai. Semua ini makanan syahwat. Kalau manusia itu didorong oleh akal dan juga nafsu, ada, sekolah, 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 baju hitam gue, baju hitam sekolah, sekolah, sekolah dulu, sekolah dulu, sekolah, lah, tu AC belakang lah. Ustadz bisa lo bakso kabau. Bakso kabau itu apa, Bu? Lacui. Sedangkan surang sen heboh ya, kan? Surang heboh. Lah, sampai kemana? Gara-gara heboh enggak lanjut kaji jadinya. Rokok Pak tinggal, astagfirullahaladzim. Lah biarlah buku itu. Nah, jadi semua perbuatan ini sebenarnya adalah perbuatan halal, tapi kita tinggalkan agar kualitas spiritual kita meningkat. Dan hal-hal ini terwujud semuanya dalam ibadah puasa bulan Ramadan. Yang pertama, qillatut ta'am, ini jelas. Sedikit makan. Sedikit makan. Kita sudah melewati banyak puasa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau ternyata ibadah-ibadah puasa yang sudah kita lewati ini tidak membuat kualitas spiritual kita meningkat, berarti ada yang salah. Yang salah apa? Ketika bulan Ramadan kita tidak mengurangi makan kita. Kita justru sekedar menggeser jam makan kita. Ya. Ibu-ibu kalau hari-hari biasa bantu kini sekali bara hari Ibu makan es teh bak. Makan kolak sekali bara kini-kini kan.
Kalau bulan puasa, itu contoh. Mohon maaf, ya, itu memang hal yang membuat puasa kita gagal itu salah satunya itu. Bulan Ramadan ini harusnya konsumtif itu rendah. Ya, sifat konsumtif. Awak anda sagalo bali, sagalo makan, sagalo ambil saja. Sebenarnya di bulan Ramadan ini mestinya semuanya itu ditahan. Karena memang Allah sudah larang, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalau sudah terbit fajar maka tahan makan dan minum. Nah, inilah masalah kita. Bulan Ramadan kita tidak mengurangi makan, tapi kita justru sekedar mengubah jam makan. Bahkan lebih parah, di bulan Ramadan justru lebih banyak makan. Lebih banyak makan kurma. Makan kurma sekali barak ini. Umpama ndak ada, bulan puasa setiap hari. Kalau hari-hari biasa kita makan 3 kali sehari. Kalau bulan Ramadan 6 kali. Sahur bertambah enak, siang panjang. Babuko tambah awak cukup puasa. Sudah tarawih? Kan oleh. Ada kawan nambunan setelah bulan Ramadan itu bukan berkurang berat badannya tapi bertambah. Kenapa? Karena di luar bulan Ramadan dia makan 2 kali sehari. Di luar Ramadan dia makan 2 kali sehari, makan siang dan makan malam saja. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, 3 sahur, babuko, kemudian sudah tarawih, makan lo lihat. Nah, ini masalah kita nih. Makan ndak kita kurangi. Jadi ini jadikan PR ya. Bulan Ramadan sekarang ini dijadikan PR. Apa PR kita? Mengurangi makan. Ya, Bu ya. Mengurangi makan. PR. Nyawa makan. Ndak terwujud ya tujuan ibadah puasa, tujuan Ramadan. Kenapa? Karena makan kita justru bertambah. Justru ini anehnya. Harimau yang ganas itu harimau lapar atau harimau kenyang? Sama-sama ganas. Tapi ada harimau yang tidak ganas. Apa itu? Harimau yang terlalu lapar. Makan ini Bapak Ibu, kenapa di bulan Ramadan ini kita justru meningkat ya konsumerisme kita, belanja lebih banyak di bulan Ramadan? Karena kita ini laparnya lapar tangguang-tangguang lita. Kalau orang yang terlalu lapar, dia tidak akan memikirkan membeli baju itu. Kalau dia terlalu lapar, dia tidak akan terpikirkan oleh dia untuk membeli baju. Yang terpikirkan oleh dia, apa yang akan dia makan. Tapi kalau litak-litak tangguang, ya takkan adiknya membeli baju anak rancak. Litak tangguang. Awak kebanyakan bulan puasa kok tidak lapar, tapi tangguang. Menangguang litaknya. Ya litak, tapi tidak litak-litak. Mana litak batanago. Tapi kalau puasa kau bak litak lameh, tu litak lameh, kau nan kau cari sebenarnya. Orang kalau sudah lemas dia tidak akan panjang angan-angan, tidak panjang angan-angan, tidak panjang pikir-pikir dia. Nah, fokus saja dia apa yang akan dimakan, sekedar mencukupkan diri saja selesai, tidak terbayang yang lain. Ya Pak ya, orang litak takkan apa poligami, tidak takkan poligami. Ya, orang kelaparan tidak akan ingat poligami. Nantikan aja mengisi parui. Kalau parui panuah, syahwat-syahwat lain juga minta diisi. Ini bahaya. Makanya dikurangi syahwat perut kita agar syahwat-syahwat lain tidak melunjak, tidak minta-minta jatah pula syahwat-syahwat yang lain. Nah, mulai dari perut. Makanya Nabi SAW katakan, "Ma mala'a ibnu Adam wi'a'an syarran min batnihi." Tidaklah seorang manusia mengisi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Sebab kalau perut sudah terisi dengan makanan, maka manusia punya energi untuk berbuat maksiat. Itu simpelnya. Hati-hati. Ya, jadi kalau perut kenyang, manusia punya energi untuk berbuat maksiat. Kalau perut lapar, setidaknya manusia tidak punya energi untuk berbuat maksiat. Itu yang pertama. Qillatut ta'am. Yang kedua, qillatun niyam, sedikit tidur. Ini juga terwujud di bulan Ramadan. Kenapa?
Karena kalau di malam-malam biasa setelah Isya itu kita bisa tidur dan itu sunnah. Sunnahnya Bapak Ibu setelah Isya itu ndak ngobrol, ndak nonton, tapi setelah Isya apa? Tidur. Jam berapa lalu? Tadi malam jam berapa lalu? Ay. Kok kan membuat anak-anak ndak konsentrasi sekolah? Kok jam berapa lalu malam? Kok sama lo? Sangat sabali. Mga lalo sangat sabali. Tuh. Kok? Pulang ngaji jam berapa? Itu mga sampai jam sang sabali. Main. Kok? Mga main apa? Nak dua apa itu bakok lambik na lalu. Orang kurang tidur itu karena salat malam, ya lah. Sudah Isya aku pulang lalu, lejelet. Lo main apa le? Iyo ngaji dulu. Sudah ngaji kemudian lalu ya, makuk pendek-pendek badan kalian ndek batanggang. Ya. Makanya tidur cukup, makan bergizi. Itu syarat, boleh tinggi. Dibandingkan orang Malaysia, sekarang orang Indonesia aku pendek-pendek. Nggak cukup aja makan bergizi gratis gitu. Ya. Tidur cukup juga penting. Le. Lah. Anda siko salah, macam lah siko dah kayak Ustaz. Kayak guru ko lah sah. Enggak, sebelah Kak. Siapa nama? Farel. Farel, sekolah. Enggak Farel nama. Siapa nama? Ristan. Kau udah tim mimbar saduduan boleh sudah kau. Lah, nanebo sudah kau di siku dulu lah. Kalau di hari-hari normal setelah Isya kita tidur, dan itu sunnahnya di bulan Ramadan setelah Isya kita sholat tarawih, sholat tahajud, sholat tarawih. Berapa rakaat? Minimal. Ya, 3 jadi, sarakaat pun jadi. Ya, sholat witir saja sarakaat jadi. Pokoknya sholat di malam Ramadan imanan wahtisaban, karena iman, karena ikhlas, karena Allah Ta'ala ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Pokoknya sholat di malam Ramadan. Tapi sebaiknya jumlah rakaatnya banyak. Kalau di masa Umar bin Khattab jumlah rakaatnya 20 rakaat. Kalau di masa Umar bin Abdul Aziz jumlah rakaatnya 36 rakaat. 36. Ya jadi jo. Ya lalu ndak lo berdosa deh. Tapi awak tadi ingin melatih melatih diri. Salat tuh banyak-banyak. Ya, 36 rakaat masa Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita salat tarawih berapa jam, Ustaz? Sekitar 2 jam, 1 malam 1 juz. Kalau di Temboro salat tarawihnya 8 jam, 1 malam 30 juz. 20. Ya. Jadi jangan protes nanti kepada sesaat ya, kalau lamona sesaat kau jadi imam tarawih ya wak di alun mancali orang-orang salat 8 jam. Wak 2 jam baru. Lah protes. Ya orang-orang salat lebih panjang daripada itu. Kalau di Mesir rata-rata di masjid-masjid itu 1 malam 1 juz rata-rata.
Ya, kecuali masjid-masjid kecil. Kalau masjid-masjid besar, 1 malam 1 juz. Itu normal. Dan ini riyadhah. Ini cara kita untuk melatih diri kita. Kalau sholat 5 waktu saja terasa berat oleh kita, di bulan Ramadan kita latih dengan sholat tarawih. Tarawih itu ya sholatnya banyak, rehatnya juga banyak. Nanti terasa ringan sholat 5 waktu. Plong rasanya. Sudah Isya di bulan Ramadan, wah ada sholat tarawih ya. Tapi kini lewat bulan Ramadan setelah Isya, ada plongnya. Alhamdulillah, nak do tarawih saja selesai. Nah, bukan berarti kita tinggalkan itu di luar Ramadan, tapi dengan tarawih, dengan penatnya tarawih, kita merasa bahwa sholat 5 waktu itu ternyata rasanya ringan saja, tidak berat sebenarnya sholat 5 waktu itu. Nih, qilatun niyam, kita kurangi porsi tidur kita ganti dengan sholat. Nah, bolehkah tidur di siang bulan Ramadan, Ustaz? Kan tidur di siang Ramadan itu adalah ibadah, kata orang. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Itu pernyataan benar atau salah? Benar kalau apa? Tidurnya orang berpuasa itu baru dinilai ibadah kalau dia niatkan yang pertama untuk meninggalkan maksiat. Takut dia kalau dia bangun mataku terbuka nampaknya pada si rancak contoh. Ya. Takut dia kalau dia bangun, ya dia ngobrol yang dia omongkan sesuatu yang tidak baik, maka dia tidur niat untuk meninggalkan maksiat, itu ibadah. Yang kedua, tidur di siang Ramadan itu qailulah, tidur sejenak, dia niatkan agar nanti kuat sholat tarawih, itu ibadah. Ya Allah, ambo lalu siang supaya nanti malam kuat tarawih. Kan payah siang lalu sudah subuh lalu malam, siku ada ceramah lah, langsung tarawih saja. Ya, malam tarawih ya. Lalu itu enggak. Enggak. Kata Imam Ghazali, tidur siang itu umpama makan sahur. Makan sahur tujuannya agar kuat puasa. Tidur siang tujuannya agar kuat sholat tarawih. Ada orang makan sahur tapi tidak puasa, bodoh. Kenapa bodoh? Ya nggak usahlah makan sahur kalau tidak akan puasa juga. Ada orang tidak tarawih tapi tidur siang, malam lalu siang lalu rugi. Umpama ayam tuh punya sayuk tapi nak tabang. Ayam punya sayuk nak tabang, bah nasibnya dimakan orang. Tapi kalau burung punya sayap, dia pakai sayap untuk terbang, tidak dimakan orang, walaupun halal. Ya, tidak ada orang makan burung balam. Ya. Kayak ingin duduk di mimbar. Nah, qilatun niyam. Kurang-kurangi apa di bulan Ramadan? Tidur dikurangi. Kemudian apa lagi yang dikurangi? Yang ketiga dikurangi kalam. Ngomong, bicara. Kalam itu artinya berbicara. Kurang-kurangi bicara. Karena banyak bicara itu banyak salah. Orang banyak mengecil banyak salah. Ya, itu nak bicara baca Quran. Ya, kan ngecil. Cerita-cerita, tapo cerita-cerita. Nah, debat politik, debat Jokowi, Prabowo. Selesai masalah negara kalau ibu berdebat. Nah, tidak selesai. Masalah negara tidak selesai, nanti awak tambah sakit juga. Banyak bicara itu racun. Maka menahan lidah ini menjadi obat. Kadang-kadang orang tidak perlu sakit hati, tapi gara-gara kita banyak bicara, orang jadinya sakit hati dengan kita. Orang tidak bertikai, tapi gara-gara kita banyak berbicara, orang jadi bertikai gara-gara kita. Termasuk di bulan puasa. Bulan puasa kok, ya, jangan dikira bulan Ramadan ini kita cuma menahan diri dari makan dan minum. Sebenarnya di bulan Ramadan kita juga disuruh untuk mengurangi bicara. Jangan banyak-banyak mengecek bulan puasa. Woi, ngecek. Dikurangi bicara di bulan Ramadan. Betul. Allah suruh. Kenapa Allah suruh kita kurangi bicara di bulan Ramadan? Allah buat angu awak tu baun bulan puasa.
Ya Pak, dibueknya ango awak di bulan Ramadan busuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya supaya apa? Tidak banyak mengecek. Ke bulan puasa banyaknya mengecek. Itu kan hikmah khalqiyah saja. Allah ciptakan aroma tidak sedap di mulut kita. Awak ambil hikmah dari situ. Hikmahnya apa? Tutup mulut kau, tidak busuk dia orang. Ya, tidak ada orang sabarasia giginya bulan puasa itu ya busuk amu. Ya, nah, iya biarlah. Jalannya ndak eboh. Jadi kurang-kurangi bicara. Nah ini juga nih banyak ya penyakit obrolan, omongan yang kadang-kadang harusnya tidak perlu keluar. Makanya min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, di antara baiknya iman seseorang itu tandanya adalah dia tinggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak penting-penting betul bagi dia. Baik itu dia lihat, dia dengar, ya, ataupun dia bicarakan. Gara-gara awak orang bisa baca kak adik karayo, kemudian awak lah beli baju rayo. Ambo alhamdulillah lah beli baju rayo, lah beli baju warnanya hijau, roknya hijau, jilbabnya hijau, sepatunya hijau, jilbabnya hijau, pokoknya sapaket warnanya hijau. Awak cari tuan ke kawan, ajak ke kawan, engkau lah membeli baju rayo nak. Ambo lah beli baju rayo, engkau lah tualun. Laki engkau kan kau PNS, kau masa lu juga beli baju rayo. Awak ngecek sabut serupa itu sebenarnya, tapi pas pulang kawan awak punya baca kak jo laki. Mampu duit saja kan. Pulang lakinya sebenarnya senang hati ketika pulang, sedang happy suaminya pulang, tapi nampak bininya mampu duit. Bakok mampu duit dia. Kecek bininya, pikir salah dia udah sulang. Lakinya nak tahu alah salah dan sehari gua rasanya cakup pai karajo aman pulang karajo kiranya bininya membudui salah dia nak ada manga-manga kira binilah membudui saja, ternyata istrinya itu cemberut bukan salah suaminya, gara-gara siapa tadi orang lain kan masuang. Laki yang kau kan kayo bako alunya melihat baju rayo itu masuang menghasut. Makanya kurang-kurangi bicara yang tidak perlu. Payah beralih, tidak perlu sabui aja. Ya, amplop isi 20.000 juga. Tu ambil sambal rendangnya agak karih ya. Cancangnya coba dak saja isinya ya. Baluitnya mereka ya, tidak perlu sabui. Celek pengantin tu dah mukanya putih, tangannya hitam, tidak perlu sabui. Ya, tapi awak kan perlu benar mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk diucapkan. Nah, itu makanya di bulan puasa pun diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurangi bicara. Tidak mau aja mengurangi bicara lah ya, dibuai ya Allah nguk tubuh suara. Dia sadar gitu, tutup mulut. Yang terakhir ini penting ya. Khillatul anam. Sedikit bergaul, kurang-kurangi duduk nongkrong, kurang-kurangi bergaul-gaul, karena kumpul-kumpul leha-leha itu banyak menghabiskan waktu. Orang tidak berpikir untuk melakukan dosa, ketika berkumpul dengan orang-orang berbuat dosa dia jadi melakukan perbuatan dosa. Bacaka rasa-rasa nak kamu, tapi kalaulah tawuran rasa-rasa kapal yang bagak, kan banyak orang seperti itu. Ya, satu lawan satu tidak mau, kalau keroyokan jadi. Itu contoh. Banyak manusia ketika dia berkumpul banyak-banyak tidak terpikir melakukan kebaikan, namun terpikir melakukan maksiat. Maka khalwat itu penting. Khalwat itu apa? Menyendiri. Menyendiri, kita fokus pada diri kita, fokus pada dosa kita, tidak memandang dosa orang lain. Dengan itu kita berusaha untuk lebih mengenal pencipta kita. Titik, selesai. Itu khalwat. Bagaimana caranya Ustaz? Di bulan Ramadan juga ini. Ya, apa itu? I'tikaf.
I'tikaf. Tahu i'tikaf? Apa i'tikaf tuh? Iya. Kalau ada orang awam, i'tikaf tuh lalu di masjid. Sebenarnya i'tikaf itu berdiam diri di masjid. Wah, gitu kini kok bapak-bapak ibu-ibu sedang duduk di masjid, itu bisa juga dinilai i'tikaf kalau berniat. Ada berniat tadi? Pesan niat gini. Niat i'tikaf karena Allah Ta'ala, selesai. Sengaja aku i'tikaf karena Allah Ta'ala, selesai. Tidak payah-payah niat. Sehingga kita banyak dapat fadilah, dapat menghadiri majelis ilmu, dapat pahala meramaikan masjid, dapat pahala i'tikaf. Tapi kalau i'tikaf di bulan Ramadan berbeda. I'tikaf di bulan Ramadan itu memang benar-benar kita berusaha meninggalkan dunia. TV tinggal di rumah, HP tinggal di rumah. Jangan sampai i'tikaf itu sekedar tukar tempat main HP saja. Biasanya main HP di rumah, kini main HP di masjid. Sama juga enggak? Sama juga enggak? Iya banyak itu makanya. Lah kok ambo pesankan dari kini kepada Bapak Ibu yang ingin i'tikaf, ya, yang ingin i'tikaf, pitaruhan mana dulu kepada keluarga di rumah. Kalau ibu-ibu kalau masih ada suami jangan i'tikaf dulu. Hak suami lebih kadang ya. Bapak-bapak ingin i'tikaf, tinggal dulu piti ke rumah agak 8 juta. Iyo, contoh saja, kurang aja jadi ya. Pokoknya bara bekal yang dibutuhkan oleh keluarga menjelang hari raya, tinggalkan dulu di rumah. Jangan hubungi udah kecuali darurat. HP tinggal di rumah. HP tinggalkan saja di rumah. Jadi kalau mau menghubungi, tidak usah hubungi suami karena HP-nya tinggal di rumah. Siapa yang dihubungi? Imam saja sih. Ya. Kenapa? Karena memang tujuan kita kan lari dari dunia tuh. I'tikaf itu kita meninggalkan dunia, kita fokus beribadah di masjid. Tapi kalau membawa HP juga enggak jadi detox. Ya, enggak taraso sanang membaca Al-Qur'an ketika awak adu ju HP. Kalau awak membaca HP juga enggak taraso lamanya membaca Al-Qur'an. Kalau awak main HP juga enggak taraso lamanya berzikir. Tinggalkan HP, i'tikaf di masjid, fokus dengan ibadah. Itu caranya. Kalau memungkinkan ini ya, tentu saja kalau memungkinkan, sebisa mungkin. Parang sarung, bodoh. Parang sarung. Nah, besok-besok apa-apa kalau nampak anak-anakku parang sarung, kirim saja ke Palestina. Kalau punya tanago, jangan dipakai untuk menyerang dun sana awak. Ini jadi. Kalau ada tanago jangan dipakai untuk menyerang saudara. Yang akan diserang itu siapa? Setan, kafir harbi, ya, Israel. Kalau saudara-saudara kita sayang, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Itu i'tikaf. Nah, hikmahnya apa? Coba hikmah. Tadi kita bilang manusia itu pendorongnya dua ya. Ada akal, ada nafsu. Dua ini pendorong manusia. Akal ini melahirkan ilmu, nafsu ini melahirkan syahwat. Ya. Semua tindakan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mendorongnya dua ini saja. Terbangun subuh, pilihan kita bangun sholat subuh atau lanjut tidur. Syahwat kita nyuruh apa? Lanjut tidur. Syahwat tuh. Manan kalama adeknya. Lanjut tidur. Tapi kalau ilmu mengatakan bangun sholat subuh. Sholat subuh itu wajib. Kita ini hamba Allah. Kewajiban kita beribadah pada Allah. Disuruhnya kita bangun. Nah sekarang kalau misalkan akan berkelahi ilmu dengan syahwat, ilmu ini harus lebih kuat daripada syahwat. Syahwat ini harus kecil.
Tapi masalahnya apa? Sepanjang tahun yang kita beri makan itu syahwat. Wah, banyak lalu, banyak makan, banyak belanja, banyak nonton, banyak main HP. Efeknya apa? Syahwat tuh kadang. Sedangkan ilmu seketik, akal lamah. Ibu-ibu, bapak-bapak makan sehari berapa kali? 3 kali. Membaca Quran sehari berapa kali? Itu yo kok lamah jadinya. Ya, baca Quran sehari sekalinya, makan 3 kali. Lalu berapa jam? 8 jam. Baca Quran ya 2 jam baca Quran. Terus saja baca Quran paling 10 menit mendengar kawan leh. Gali-galui leh enak. Ya. Baca Quran 10 menit tekan tua. Main HP banyak. Ya, nonton lamo. Amo betanggangnya itu nonton bola. Tapi menuntut ilmu sekete itu yo kok lama. Kalau kita anggap ini hewan buas, hewan liar, dikasih oleh Allah tali kekang. Tali kekang ini dipegang oleh ilmu. Ilmu kecil, yang ini liar, ini besar. Si anan kalah. Kok kalah? Ilmu kalah. Ya, dihadapkan kita pada pilihan di mana pilihan itu diadu antara ilmu dengan nafsu dengan syahwat, tentu syahwat kita yang menang jadinya. Karena sepanjang tahun kita berikan makanan syahwat ini. Maka bulan Ramadan ini tugas kita apa? Membuat syahwat ini kurus, membuat syahwat ini kecil. Bagaimana caranya? Cut. Jangan dikasih makanan. Jangan dia makan banyak, jangan dia lalu banyak, jangan dia banyak mengecek, jangan dia banyak bergaul. Sehingga di bulan Ramadan itu bagaimana? Syahwat ini menjadi kurus, nafsu menjadi kecil. Sedangkan ilmu kita isi terus, zikir banyak, sholat banyak, baca Quran banyak. Efeknya ilmu kita kuat, akal kita kuat, semakin jernih, iko mengetik. Jadi gampang dikontrol syahwat tadi. Jadi ini bukan syahwat liar, bukan nafsu liar, tapi nafsunya sudah kalem, calm. Nafsunya sudah letok kalem, calm bahasa Inggris. Nah, tenang itu bahasa Arabnya apa? Mutmainnah. Mutmainnah. Tadi nafsu itu akan menyuruh kita pada yang buruk. Ammaratun bisu, nafsu menyuruh kepada yang buruk. Tapi kalau nafsu itu sudah tenang, maka dia tidak liar lagi. Nafsu itu ya cuma sekedar memastikan keberlangsungan hidup manusia saja. Allah berikan kepada kita nafsu makan. Nafsu makan itu tidak salah. Allah berikan kepada manusia nafsu untuk berkembang biak. Berkembang biak itu juga tidak salah. Yang salah itu ketika nafsu tadi tidak terkontrol. Nandak punya awak dimakan juga. Itu contoh. Ya, itu contoh. Nafsu tinggi. Ketika dia makanan akal, alhamdulillah ketika selesai. Hah? New hijrah mungkin. Lah, kemudian cek lagi kan, seketik. Kalau bapak-bapak ibu-ibu merasa susah menikmati sholat, baca zikir, baca Quran, tadi sudah kita singgung ya. Kenapa? Karena awak main HP, karena awak masih nonton. Supaya kita merasakan nikmat membaca Quran, bacaranya tinggalkan HP itu. Tinggal HP itu. Syahwat ini memang butuh makanan, syahwat ini butuh yang membuat dia senang. Selama ini ketika syahwat meminta sesuatu yang menyenangkan, kita kasih HP, kita kasih TV. Sehingga hormon kebahagiaan itu keluar ketika kita menonton TV, ketika kita main HP. Sekarang di bulan Ramadan campaan HP. Ketika syahwat meminta kepada kita, beri saya sesuatu yang membuat saya senang, wagih kepadanya zikir, wagih kepadanya Al-Quran. Awal-awal mungkin syahwat kita menolak, ini tidak menyenangkan. Tapi lama-kelamaan nanti hormon kebahagiaan itu terdetoks.
direset sehingga awak set lah hormon kebahagiaan tadi mesti keluar ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar, bukan ketika kita main HP. Bagaimana caranya? Puasa. Termasuk, ini mohon maaf nih bapak-bapak kalau ingin berhenti merokok, rokok kok kan dikontrol pula oleh hormon kebahagiaan ya. Setidaknya mengurangi rokok, belajarnya dengan bulan Ramadan. Biasanya hari-hari biasa sehari 6 kali batang. Kalau bulan puasa sudah sahur cek, sudah babuko cek, sudah tarawih cek. Berapa batang? 3. Hari raya kok hilang panahnya lihat. Kalau ada niat ingin berhenti, bulan puasa ini adalah momen yang pas untuk berhenti merokok. Ya, bulan puasa ini momen pas untuk berhenti merokok. Istilahnya 12 jam puasa, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, dan awak masih tetap hidup, masih tetap selamat, berarti bisa perlu dikurang-kurangi benar. Ya, kalau ingin berhenti. Nah, itulah barangkali ya kajian kita malam hari ini. Ambo pribadi mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mambiak labo saja lah. Jangan sampai amal-amal kita di bulan Ramadan ini menambal dosa-dosa kita yang banyak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada dosa kepada saudara kita, kepada dun sanak itu, kok talongsong mangece, kok kebencian nandak do dasarnya, tuntaskan itu sebelum bulan puasa kok. Saling memaafkan kita sebelum bulan puasa. Kalau ada utang, bayar sebelum bulan puasa. Termasuk. Kalau ada utang, bayarlah sebelum bulan Ramadan masuk. Kalau ada kesalahan pada saudara, minta maaf kepada saudara kita agar ibadah bulan Ramadan itu bulat. Sabana-bana awak mambi labo saja, bukan menumbuk-numbuk kesalahan-kesalahan yang lama. Itulah barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.